Pemirsa, Timnas U23 dipastikan akan berhadapan melawan Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Duel ini sekaligus menjadi perebutan tiket lolos Olimpiade Paris 2024 mendatang. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan apa harapan mereka pada timnas kita? Gitu. Kemudian ini untuk melawan Irak besok gimana nih? Optimis atau seperti apa? Untuk melawan Irak, kan untuk yang melawan Uzbekistan ada beberapa pemain yang kena akumulasi kartu, jadi sehingga kekuatan timnas masih berkurang. Insya Allah untuk melawan Irak kekuatan penuh, yakin menang 2-0 untuk timnas Indonesia, yakin. Amin. Bangga ya dengan permainan teman-teman. Bangga. Sudah melampaui target. Nah, tapi kan kita masih ada kesempatan nih Mas untuk lolos di Olimpiade Paris di lawan Irak besok ya tanggal 2. Nah, ini gimana harapannya? Optimis atau kayak gimana? Optimis sih, harus bisa. Tetap semangat sih, tetap berjuang juga untuk negara kita, Indonesia. Optimis ya. Optimis banget. Prediksi skor berapa Mas lawan Irak besok tanggal 2? Kalau bisa sih 3-0, tapi kemungkinan sih enggak sih. Kayaknya 2-1 mungkin. 2-1. Ya. Oke, terima kasih banyak. Pemirsa, timnas sepak bola Indonesia harus menyerah dengan skor 2-0 menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Ditambah banyak sekali keputusan wasit yang menuai sorotan lantaran merugikan Garuda Muda. Kekalahan ini jelas jadi penghambat Indonesia meraih tiket Olimpiade Paris. Jika Indonesia ingin menuju Paris, anak asuh Sintayong harus berjuang merebut juara ketiga saat bertemu Irak dalam laga perebutan posisi ketiga. Ya, bagaimana catatan pertandingan Garuda kontra Uzbek kemarin, pemirsa, termasuk kepemimpinan wasit yang kontroversi. Lalu seperti apa pula peluang Indonesia ke depannya? Bisakah Indonesia menuju Olimpiade Paris? Pemirsa, kita berdialog langsung bersama dengan pengamat sepak bola, itu ada Bungkus Naini. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Tisa, Vita. Ya, kita ingin tahu tanggapan Anda, pengamatan Anda soal serangan bertubi-tubi dari Uzbekistan dalam permainan kemarin terhadap Indonesia. Iya, secara keseluruhan kita harus mengakui bahwa level permainan Uzbekistan itu sangat baik ya. Bahkan mungkin di antara tim-tim yang berlaga di Piala Asia U23 kali ini salah satu yang level permainannya paling bagus. Kerjasama timnya jalan, kemudian juga umpan-umpannya juga passing-passingnya akurat, kemudian juga ketika mereka menyerang maupun bertahan itu sangat seimbang, sulit mencari celah. Jadi kemarin itu bukannya Indonesia yang mainnya nggak bagus, tapi memang Uzbekistannya memang levelnya di atas kita ya. Meskipun mungkin sebetulnya nggak terlalu jauh levelnya, tapi yang jelas masih di atas kita. Sehingga meskipun pemain kita sudah berusaha mati-matian, mereka sudah berusaha menggunakan segala cara, tapi sulit sekali menemukan celah karena emang Uzbekistannya main sangat solid. Oke Bungkus, itu tadi soal level Uzbekistan memang di atas Indonesia. Tapi kalau kita melihat sejumlah peluang Indonesia, bahkan gol Muhammad Ferrari ini sempat dianulir ya karena dinilai offside. Ini memang menurut Anda tepat atau memang sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian yang memang merugikan Indonesia? Seperti apa Bungkus? Ya, ada beberapa keputusannya yang bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi dalam momen di mana gol Ferrari, saya pikir memang sebelumnya lebih dulu terjadi posisi offside ya. Salah satu pemain kita posisinya kakinya itu ada di belakang garis pertahanan, lebih di belakang. Jadi kalau menggunakan regulasi offside yang baru, itu nanti nggak masalah. Tapi kan sekarang masih menggunakan regulasi offside yang lama, dan dalam posisi seperti itu belum, meskipun hanya sedikit, tapi itu sudah offside. Jadi memang ini hal yang harus kita akui, kita harus berbesar hati mengakui bahwa kita memang secara permainan masih di bawah Uzbekistan, tapi dalam hal peluang meraih tiket ke Olimpiade masih sangat besar. Ya, Bungkus, kemudian kita juga ingin tahu bahwa melihat Sintayong pun juga mendapatkan kartu kuning pelatih dari timnas Indonesia. Apakah itu berlebihan atau bagaimana kalau menurut Anda? Iya, itu yang saya bilang, ada beberapa momen di mana keputusan wasit itu bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi khusus untuk soal gol Ferrari yang dianulir, itu sudah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya secara teknis memang peraturan mengatakan bahwa posisi itu adalah posisi offside. Pada saat ini aturannya seperti itu. Nah, tapi soal Sintayong di kartu kuning, bahkan soal kartu merah bagi Rizky Ridho bisa diperdebatkan. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa Rizky Ridho memang posisi pelanggarannya itu memang cukup berbahaya. Tapi ya itu tadi bisa diperdebatkan, hanya saja tidak mengubah hasil akhir saya pikir ya. Keseluruhan memang faktanya permainan Indonesia masih kalah oleh Uzbekistan. Oke, tapi kita coba bahas lagi Bungkus soal pelanggaran-pelanggaran. Misalnya yang dilakukan terhadap Witan Sulaiman di kotak penalti itu seperti apa Anda melihatnya Bungkus?
Saya juga sudah melihatnya berulang-ulang dan menurut saya itu pelanggaran yang posisinya itu harusnya itu bisa diperdebatkan. Jadi memang itu momennya harus dilihat secara utuh ya, berulang-ulang saya coba lihat itu momennya tertutup, posisi kakinya Witan itu ketika itu dia. Ketika dia belum meloncat ada di dalam kotak penalti, tapi ketika kontak terjadi masalahnya wasit berkesimpulan itu dilakukan di garis atau sedikit di luar kotak penalti. Ini jadi ada faktor subjektivitas di situ. Jadi meskipun posisi itu bisa keputusan wasit bisa diperdebatkan, tapi reasoningnya juga ada gitu, argumennya ada mengapa tidak menjadi penalti, bahkan akhirnya menjadi pelanggaran bagi Uzbekistan, bagi Indonesia. Nah ini dia momennya kan seolah-olah Witan dilanggar dalam kotak penalti, tapi kemudian keputusan akhirnya justru sebaliknya itu justru pelanggarannya untuk Uzbekistan. Nah ini hal-hal yang bisa diperdebatkan, sekali lagi bisa diperdebatkan beberapa keputusan wasit termasuk kartu kuning bagi Sintayong, kartu merah bagi Rido. Tapi tetap saya secara pribadi harus mengakui bahwa kita harus jujur, berbesar hati mengakui bahwa memang tidak mudah mengalahkan Uzbekistan yang selama Piala Asia ini belum pernah kebobolan dan ini tim yang sangat kuat memang. Ya, tapi begini, tak hanya itu, wasit pun ada yang menilai bahwa wasit ini terkesan lebih memperhatikan anak asuh dari Kapadze ini jatuh dibandingkan ketika pemain kita yang kesannya juga pernah mengalami kejadian yang hampir serupa. Misalkan ada pemain kita kakinya diinjak, tapi nggak digubris sama sekali. Dianggap bukan sebuah pelanggaran. Tampaknya pemain Indonesia dianaktirikan oleh wasit di sana. Iya, kalau saya bisa memahami lah banyak keluhan-keluhan yang diutarakan oleh para netizen, bahkan mungkin oleh tim Indonesia sendiri saya bisa memahami. Karena memang kekalahan ini berat ya bagi kita dan memang kepemimpinan wasit kalau kita nilai itu juga nilainya tidak di atas 80 ya. Kepemimpinan wasit juga banyak posisi-posisi atau poin-poin di mana wasit keputusannya meragukan. Tapi bukan itu sekali lagi, bukan itu yang menyebabkan kita kalah. Iya, Bungkus. Ini kita bicara soal semalam ya pertandingan Indonesia dan juga Uzbekistan. Tapi ini kan kita masih ada satu peluang lagi untuk kemudian kita bisa lolos ya atau maju di Olimpiade Paris 2024. Nanti kita akan melawan Irak di tanggal 2 Mei 2024, Bungkus. Ini tentu harus menjadi catatan adalah soal bagaimana memulihkan psikologis dan juga mental para pemain kita supaya nanti bisa siap menghadapi Irak di 2 Mei nanti. Karena ini waktunya kan berdekatan sekali ya. Iya, saya lebih suka mendiskusikan ini ya. Kalau sepak bola itu, keputusan yang sudah ada di lapangan itu nggak bisa diubah, udah faktanya sudah kalah 0-2 ya sudah. Jadi lebih baik kita bicara tentang kedepannya gimana kita menghadapi Irak. Nah yang pertama memang PR berat bagi Sintayong adalah memulihkan kepercayaan diri pemain, karena pemain pasti sangat down ya. Tapi dalam sepak bola itu selalu pemain itu mengalami hal-hal seperti ini, itu biasanya sesudah pertandingan. Sesudah mereka tidur, kemudian bangun pagi, kemudian mereka mengalami relaksasi, itu biasanya situasinya mencair lagi dan mereka akan segera melupakan peristiwa pahit kemarin ya. Apalagi jangan lupa ini anak-anak muda loh. Anak-anak muda ini umurnya rata-rata masih 21 tahun, 22 tahun. Moodnya itu tinggi gitu ya. Jadi kadang-kadang hari ini bisa ketawa-ketawa, besok udah murung, besoknya ketawa-ketawa lagi. Jadi mudah-mudahan tim psikologis kita, para psikolog kita termasuk pelatih bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga mood itu kembali positif. Saya sih percaya bisa ya, karena pemain-pemain Indonesia itu karakternya periang. Kita lihat dalam beberapa momen yang kita sering lihat di media sosial, pemain-pemain kita tuh moodnya bagus, periang, dan mudah mudah cair gitu suasana tegangnya. Insya Allah menurut saya ketegangan itu akan hilang sesudah mereka hari ini mengalami relaksasi, sesudah hari ini ketemu dalam bersama dengan pelatih, sama-sama mengevaluasi, moodnya akan kembali pulih. Oke. Apakah hanya sebatas mood itu saja yang harus kita perhatikan? Karena kan kalau lihat dari histori statistiknya, Irak itu lebih banyak mendominasi kemenangan dibandingkan oleh Indonesia. Iya, cuma memang ini kan tim usia muda ya, U23 ya, yang setiap tahun itu pemainnya berganti-ganti. Beda dengan timnas senior di mana pemainnya bisa belasan tahun nggak berubah gitu ya. Kalau tim U23 kan dibatasi umur, pemainnya berganti-ganti. Yang kita lihat sekarang, tim Irak sekarang di Piala Asia, yang jelas tidak sedahsyat Uzbekistan. Kita bisa melihat bagaimana permainan Irak ketika melawan Jepang misalnya. Itu kelihatan bahwa Jepang sangat dominan, bahwa Jepang kelihatan kelasnya juga di atas Irak. Sehingga kalau kita melihat permainan Irak ketika melawan Jepang
secara teoritis kita masih bisa mengimbangi, beda dengan Uzbekistan. Jangan lupa di Piala Asia U23 ini juga Irak juga sempat bertemu dengan Thailand dan juga bisa dikalahkan oleh Thailand. 5 laga terakhir Irak tuh diantaranya kalah dari Thailand, kalah dari Jepang. Jadi secara tim, secara permainan tim, Irak bukanlah lawan yang sekuat Uzbekistan. Nah, kalau kita bisa bermain dengan kepercayaan diri yang sama baiknya dengan ketika menghadapi Korea Selatan, mood pemain sudah kembali pulih, ditambah Rafael sudah bisa bermain kembali, kita bisa mengalahkan Irak. Bukan berarti kita meremehkan Irak ya, tapi secara permainan levelnya bukan tidak mungkin kita kalahkan. Ya, tadi Bungkus menyampaikan bahwa Irak ini levelnya jauh sekali dengan Uzbekistan lah ya. Tapi begini Bungkus, yang jadi pertanyaan juga kalau kita melihat kekuatan dari Indonesia dan juga Irak, ini kan bicara soal komposisi pemain. Kita tahu Rafael ini striker andalan kan akan diterjunkan kembali ke lapangan ya setelah akumulasi kartu kuning. Nah ini apakah seberapa signifikan peran dari Rafael ini bisa memperkuat tim Garuda kita atau skuad Garuda? Iya, Rafael itu ketika dia kena akumulasi kartu justru sedang dalam on fire ya, sedang dalam kondisi on fire. Dia bisa bikin 2 gol, sedang main bagus-bagusnya, tapi tiba-tiba harus kena akumulasi. Itu kerugiannya. Nah, mudah-mudahan level yang sedang dicapai oleh Rafael ini bisa dibawa diteruskan ketika bertanding nanti melawan Irak ya. Seperti saya bilang tadi bahwa secara permainan Indonesia ini cukup bagus. Kemarin itu bukannya kita nggak mampu mengalahkan Uzbekistan, tapi memang levelnya kan kita sedikit di bawah mereka, itu yang sulit. Nah, kalau permainan kita seperti lawan Uzbekistan aja, kita bisa kok lawan Irak. Karena secara permainan Indonesia itu nggak jelek, cuma memang sulit menciptakan peluang. Kalau kita lihat statistik, kita hanya punya 4 peluang lawan Uzbekistan, sementara Uzbekistan punya 24 syuting ke gawang kita. Jadi memang Uzbekistan lebih dominan, lebih rapi kerjasamanya, dan itu tidak mengherankan karena mereka memang sudah lama seperti Indonesia juga, sudah kurang lebih 3-4 tahun pemainnya ini bergabung dalam tim. Jadi pemain-pemain Uzbekistan yang kemarin mengalahkan kita itu pemain-pemainnya juga mengalahkan Indonesia di Asian Games. Ada seperti Davronov, Norchaev, dan lain-lain. Itu sudah pernah mengalahkan Indonesia sebelumnya di Asian Games dan menangnya 2-0 juga, cuma lewat perpanjangan waktu. Ya, Bungkus, kalau memang seandainya Indonesia cukup kuat, harapan kita memang Indonesia ini cukup kuat untuk menekuk atau mengalahkan Irak. Ada tidak hal-hal yang mungkin sebaiknya juga harus kita waspadai supaya kita tidak berada di atas angin, Bungkus, dari para pemain Irak? Ya, betul. Ya, jadi momen di mana pemain kita sering kali membuat kesalahan yang berakibat kerugian bagi kita sendiri itu tentu di pertandingan penentuan lawan Irak mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kemarin kan gol kedua itu terjadi juga akibat miskomunikasi antara kiper dengan pemain belakang ya. Kemudian yang kedua, penyelesaian akhir. Kemarin kita punya beberapa peluang tapi penyelesaian akhir belum maksimal. Ini penyelesaian akhir ini kan salah satu problem yang tidak hanya dihadapi oleh tim U23 tapi juga oleh timnas senior. Nah, mudah-mudahan di laga penentuan lawan Irak penyelesaian akhir kita menjadi lebih baik. Sama seperti ketika lawan Korea Selatan itu kan Rafael lagi on fire. 2 peluang bisa jadi 2 gol. Nah, nanti diharapkan lawan Irak begitu lagi. Karena memang lawan Irak nanti kita peluang juga mungkin tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu luar biasa jumlahnya. Sehingga yang penting itu efektivitas. Punya 2 peluang, kalau bisa 1 jadi gol. Kalau bisa dua-duanya bahkan jadi gol. Baik, Bungkus, nanti kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan juga Irak di tanggal 2 Mei nanti. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, Bungkus. Sehat selalu. Sama-sama.